Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bani Maftuhah. Saya dari kelas F3 dengan NIM 0705062298. Saya mahasiswa semester 4 dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang manajemen stres serta emosi untuk memenuhi tugas kuliah mata kuliah pengembangan diri. Nah, baik, akan saya mulai. Manajemen stres dan emosi. Saya akan memulai dengan penjelasan apa itu emosi. Nah, emosi sendiri itu berasal dari bahasa Latin, yaitu emovere, yang berarti bergerak menjauh. Hal ini menunjukkan bahwasannya kecenderungan seorang individu untuk berperilaku sangat penting dalam kehidupan manusia. Nah, pada dasarnya emosi ini adalah dorongan untuk bertindak secara biologis atau psikologis, bahkan perasaan maupun pikiran yang unik serta serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Kita juga bisa menyebutkan bahwasanya emosi itu suatu tanggapan terhadap stimulus pada diri seseorang. Misalnya seperti ini, emosi bahagia. Nah, emosi bahagia itu mendorong seorang individu merasakan peralihan suasana hati, sehingga dari raut wajahnya secara fisik kita bisa melihat seperti tertawa, senyum, nah seperti itu. Begitu sebaliknya, emosi sedih. Emosi sedih ini juga bisa mendorong individu untuk merasakan peralihan suasana hati, sehingga merasakan atau kita bisa melihat dari raut wajahnya itu sedih atau bahkan menangis, seperti itu. Saya akan menjelaskan tentang stres. Apa itu stres? Nah, stres sendiri, kalau kita melihat dari pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka kita akan menemukan bahwasanya stres itu adalah gangguan atau reaksi seorang individu, baik secara fisik maupun psikis, yang disebabkan oleh faktor luar dan disebut juga dengan ketegangan. Nah, stres ini muncul karena adanya buruknya pengendalian emosi pada diri individu. Tapi kita juga bisa memberikan pengertian, stres itu adalah suatu reaksi fisiologis negatif yang terjadi ketika seseorang itu menyadari akan adanya ancaman pada dirinya terhadap kesejahteraan yang mungkin tidak dapat mereka penuhi, seperti itu. Nah, akan tetapi pada dasarnya itu kita seringkali mengartikan stres itu dalam konotasi yang negatif. Padahal stres itu memiliki salah satu manfaat. Misalnya seperti ini. Kita memiliki deadline tugas. Nah, dari deadline itu adanya tekanan itu akan menumbuhkan atau membuat diri kita itu terpacu untuk mengerjakan, seperti itu. Menjelaskan juga apa itu perbedaan emosi negatif serta emosi positif. Nah, emosi positif sendiri itu adalah umumnya dianggap menyenangkan, bahkan diinginkan oleh individu. Maka sebaliknya, emosi negatif itu dianggap tidak menyenangkan, bahkan tidak diinginkan oleh seorang individu. Lalu bagaimana kita sebagai individu untuk mengendalikan emosi, khususnya emosi negatif pada diri kita sendiri, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa cara, yaitu yang pertama dengan menenangkan diri. Menenangkan diri ini salah satu cara efektif untuk meredam emosi. Kita memberikan waktu terhadap diri kita sendiri, kita undur diri sejenak untuk merenungkan. Nah, seperti itu. Selanjutnya yang kedua,
yaitu pahami penyebab emosi dan mencari solusi. Ketika kita merasakan emosi pada diri kita sendiri, maka kita seyogyanya memahami apa penyebab emosi yang kita rasakan, dan jangan fokus pada emosinya, tapi seharusnya kita lebih fokus terhadap solusi, bagaimana mengendalikan, bagaimana mengelola, bagaimana untuk meredam emosi yang kita punya, sehingga tidak adanya sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Nah, yang ketiga yaitu berpikir sebelum bertindak. Seringkali ketika kita emosi, kita tidak berpikir untuk bertindak sesuatu, kita asal melakukan sesuatu. Nah, ini dapat merugikan diri kita sendiri, bahkan orang lain. Maka berpikirlah sebelum bertindak. Selanjutnya ada luapkan emosi dengan cara yang tepat. Bagaimana maksudnya? Nah, setiap orang itu memiliki cara tersendiri. Ada meluapkan emosi dengan menyanyi, ada meluapkan emosi dengan menulis, menggambar, menulis cerita, atau lain sebagainya gitu. Jangan sampai kita meluapkan emosi dengan hal-hal negatif seperti itu. Bagaimana teknik pengendalian emosi menurut Islam? Nah, Islam juga menjelaskan bahwasannya ada 3 cara. Yang pertama yaitu pengalihan, yaitu mengalihkan emosi yang kita rasakan ke tempat lain, adalah itu namanya teknik pengalihan seperti itu. Nah, teknik pengalihan ini juga dijelaskan dalam Al-Quran loh ternyata. Nah, dijelaskan pada surat Yusuf yang menceritakan tentang kegelisahan Nabi Yakub akan hilangnya Nabi Yusuf seperti itu. Nah, nanti bisa dibuka sendiri Qurannya. Saya akan menjelaskan sedikit bahwasanya dijelaskan pada ayat ke-83. Nabi Yakub mengatakan kepada anak-anaknya yang lain bahwa dia akan bersabar dengan kesabaran yang baik, sabrun jamil. Akan tetapi pada ayat 84 beliau kemudian berpaling watawalla anhum, dari anak-anaknya. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi Yakub itu melakukan pengalihan untuk mengendalikan emosi yang beliau rasakan, sehingga tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Karena ketika kita tidak mengalihkan emosi atau kita tidak apabila kita tidak mengasingkan diri ya, itu takutnya bakal terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu ada penyesuaian kognitif. Apa itu penyesuaian kognitif? Nah, penyesuaian kognitif ini adalah metode yang dapat digunakan untuk menilai bagaimana paradigma seseorang disesuaikan dengan pemahaman yang dikehendaki. Nah, dalam hal ini dapat dipahami bahwa Nabi Yakub itu mencoba melakukan penyesuaian dengan mempertahankan emosi positif pada dirinya. Dengan apa? Dengan percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengembalikan anak-anaknya yang hilang. Tidak hanya itu, Nabi Yakub itu melakukan berdoa. Tujuannya untuk mempertahankan emosi positif yang beliau rasakan, yaitu beliau berdoa dengan penuh penghayatan kepada Allah dan menceritakan semua kesulitan, semua kesedihan yang dia alami hanya kepada Allah. Hal ini sejalan dengan yang dijelaskan oleh Hamka, bahwasanya hanya Allah yang dapat melepaskan dan membantu dari kesulitan serta kesedihan yang kita rasakan. Nah, yang terakhir yaitu ada coping strategi. Coping strategi itu adalah bagaimana seseorang menangani, menerima, atau mengendalikan suatu situasi yang tidak diharapkan. Nah, itu disebut coping strategi. Dalam agama Islam sendiri itu ada 2 cara untuk mengendalikan emosi serta menangani masalah, yakni apa? Dengan sabar yang disertai dengan syukur serta adanya pemaafan. Dalam pengendalian melalui
coping ini juga Nabi Yakub mencoba mengambil pendekatan perlawanan yang berfokus pada tindakan, yaitu dengan apa? Meminta anak-anaknya kembali ke Mesir mencari Nabi Yusuf dan saudaranya. Melalui perintah tersebut, Nabi Yakub berusaha menanggulangi, menerima, menguasai keadaan dengan berkonsentrasi pada masalah dan membawanya langsung ke solusinya. Maka di sini Nabi Yakub mencontohkan bahwa kita harus mencari solusi meskipun kita tengah dilanda emosi serta stres. Dengan apa? Dengan tetap mengendalikan emosi positif pada diri kita dan menyerahkan semuanya kepada Allah dan meyakinkan diri bahwasanya Allah akan selalu memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya. Baik, demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.